Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kita ada di pertemuan ketiga mata kuliah psikofenomenologi. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri dan sumbangan teoritis. Kalau minggu lalu kita sudah mencoba memahami apa itu psikofenomenologi dan tokohnya siapa. Kali ini kita akan meneruskan terkait dengan ciri-ciri dan sumbangan teoritisnya. Sedikit review di pertemuan sebelumnya bahwa filsafat fenomenologi itu perintisnya adalah Franz Brentano. Dia lahir dari tahun 1836 hingga wafatnya 1917. Sedangkan pendiri dan tokoh utamanya itu adalah Edmund Husserl. Meskipun ini bukan satu-satunya tokoh gitu ya di fenomenologi, tapi memang menjadi tokoh utamanya. Sama dengan di psikoanalisis kita kenal dengan Sigmund Freud, memang tokoh utamanya dia, tapi bukan satu-satunya begitu. Definisi dari fenomenologi sendiri dalam arti filsafat itu secara luas adalah filsafat yang berpegang pada motonya si Husserl, yaitu bahwa kita harus kembali kepada berbagai hal itu sendiri. Fenomenologi pada prinsipnya adalah suatu metode intuisi langsung sebagai sumber utama pengetahuan dan studi intuitif atas esensi-esensi. Jadi yang dilihat dari fenomenologi ini bukan yang nampaknya saja, tapi apa yang dibalik nampak itu. Jadi adalah studi intuitif atas esensi-esensi pada hakikat gitu. Jadi inti dibalik itu semuanya apa? Bisa jadi intinya itu akan sama, tapi bisa jadi berbeda. Seperti minggu lalu mungkin saya contohkan fenomena klipih begitu. Kalau kita pandang dari covernya gitu, dari kejadiannya, yaitu perilaku kenakalan remaja melukai orang lain untuk masuk dalam sebuah geng. Tapi di balik itu esensinya mungkin lebih dalam lagi, kaitan dengan pola asuhnya bagaimana, kaitan dengan lingkungannya, kepribadian dia gitu ya, atau eksistensi dia sebagai seorang remaja bagaimana. Nah, itu semua yang kemudian diteliti melalui fenomenologi. Kalau kita bicara tentang filsuf ya yang mempengaruhi Husserl dan ahli psikologi, baik yang mempengaruhi ataupun dipengaruhi, bisa dilihat dari tabel ini. Sumbernya ada di bukunya Masyak dan Sekton tahun 2009 tentang psikofenomenologi, humanistik, dan eksistensial. Tokoh utamanya jelas Husserl di sini. Untuk pencetusnya adalah Franz Brentano dan kawan-kawannya ini, yang kemudian Husserl ini mempengaruhi para tokoh, baik tokoh filosof atau ahli di psikologi. Kalau filosof di Eropa yang paling terkenal sampai hari ini adalah Heidegger dan Skeler. Nah, kalau yang saya bintangi ini yang berinteraksi langsung dengan Brentano. Kemudian ada para eksistensialis dan lain sebagainya. Sedangkan di Amerika ada Barber, ada Chines gitu ya, yang kemudian juga mengikuti jejaknya si Husserl ini. Sedangkan di ahli psikologi ada Kant, ada Buhler juga. Ini yang kemudian tokoh-tokoh yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh filsafatnya si Husserl tentang fenomenologi. Nah, kita masuk ke psikologi fenomenologi. Fenomenologi Husserl ini memang sangat mempengaruhi psikologi gitu ya. Namun pada dasarnya sebenarnya pendekatan fenomenologi dalam psikologi ini sudah jauh sebelum Husserl. Jadi sudah dilakukan begitu ya. Hanya saja kemudian Husserl mencetuskan atau membuat sebuah metode gitu. Tapi pada dasarnya sudah ada dulu gitu. Kemudian kalau dari
definisi sendiri, kalau tadi adalah definisinya fenomenologi dalam artian filsafat, kalau psikologi fenomenologi itu adalah suatu pendekatan atau orientasi dalam psikologi yang terdiri dari eksplorasi. Jadi fenomenologi dalam psikologi ini adalah mengeksplorasi yang tak terbias atas kesadaran dan pengalaman. Jadi kesadaran kita tentang sesuatu, pengalaman-pengalaman kita tentang sesuatu itu tidak menjadi bias kita untuk menilai sebuah fenomena yang kita eksplorasikan, gitu. Kemudian fenomena itu diintuisikan, dianalisis dan dideskripsikan sebagaimana fenomena itu hadir dalam kesadaran tanpa praduga-praduga. Jadi tidak ada praduga-praduga terlebih dahulu, tidak ada hipotesis-hipotesisnya, jadi mengalir apa adanya sampai kita memang benar-benar menemukan apa yang ada di balik fenomena itu, intinya apa, gitu. Kemudian fungsi psikologi fenomenologi ini bukanlah menggantikan gerakan-gerakan atau orientasi psikologi lain, melainkan melengkapinya. Artinya bahwa psikologi fenomenologi itu tidak kemudian menentang psikoanalisis, tidak menentang behavioristik, meskipun pada dasarnya mereka berbeda. Karena psikologi fenomenologi ini bukan sebuah gerakan yang menggantikan seperti humanistik transpersonal misalkan, yang kemudian tidak setuju dengan konsepnya psikoanalisis ataupun behavioristik. Nah, psikofenomenologi ini hadirnya adalah sebagai pelengkap untuk melengkapi gerakan-gerakan di psikologi, baik itu psikoanalisis, behavioristik, dan humanistik, untuk memandang manusia secara keseluruhan, melihat manusia dari esensinya. Begitu. Jadi bukan sebuah gerakan, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang ciri-ciri psikologi fenomenologi, yang pertama adalah bukan suatu aliran, ya, bukan suatu aliran seperti psikoanalisis, behavioristik atau humanistik. Jadi bukan sebuah aliran, bukan sebuah sistem yang teoritis, melainkan metodologi. Jadi sebuah cara dalam mengeksplorasi gejala-gejala psikologis pada diri manusia, gitu. Tujuannya ya jelas untuk memahami manusia dengan segenap aspeknya. Jadi tidak hanya dari satu sudut pandang, dari satu sisi, tapi dari keseluruhannya. Minat utamanya terletak pada pengalaman manusia dan eksplorasi kualitatifnya, menekankan pendekatan holistik dalam mempelajari masalah-masalah psikologi. Jadi pendekatannya adalah holistik, keseluruhan, gitu ya, untuk memahami masalah-masalah pada manusia secara psikologis. Seperti yang Husserl sampaikan, bahwa segenap observasi dan teori ilmiah pada akhirnya itu berlandaskan pada pengalaman hidup sehari-hari yang langsung, segera dan spontan, yang oleh fenomenologi disingkap. Maksudnya itu Husserl ingin menjelaskan ke kita bahwa sebenarnya sesuatu itu asalnya dari pengalaman hidup, bukan dari teori, gitu loh. Bukan teori dulu kemudian menjadi sebuah praktik, gitu ya, tapi sebenarnya adalah pengalaman hidup sehari-hari dulu yang diungkap kemudian oleh fenomenologi, kemudian menjadi teori, gitu. Jadi asal sesuatu itu ya memang dari pengalaman hidup sehari-hari yang kemudian kita pelajari, kita ungkap, kita teliti menjadi sebuah teori. Bukan kemudian teori menjelaskan atau teori yang lahir dulu sebelum pengalaman. Intinya yang disampaikan oleh Husserl adalah itu. Nah, untuk sumbangan-sumbangan fenomenologi, mulai dari psikologi kepribadian, ada George Kelly di bukunya The Psychology of Personal Construct. Kemudian ada Bannister, Francella, itu di bukunya The Theory of Personal Construct. Carl Rogers, gitu ya, itu di Humanistic. Dan Arnold itu di Emotional and Personality.
Nah, untuk sumbangannya di psikologi klinis juga termasuk mengangkat isu kesadaran. Kalau dulu psikoanalisis sama behavioristik kan kurang mengangkat kesadaran ya, bahwa manusia itu didorong oleh alam bawah sadarnya, sedangkan behavioristik memandang manusia kayak robot gitu. Nah, di psikofenomenologi ini adalah memberikan nuansa baru bahwa ada isu kesadaran dalam diri manusia serta program penelitian. Kembali ke tadi, poinnya ada di ciri-ciri fenomenologi. Jadi kalau kita besok menggunakan metode fenomenologi dalam proses penelitian kita harus tahu bahwa tujuannya adalah untuk memahami manusia dengan segenap aspeknya. Jadi tidak hanya satu, tapi berbagai macam aspek, kemudian mengeksplorasi dari pengalaman manusia itu, menekankan pendekatan yang holistik secara keseluruhan, serta kita tidak boleh menggunakan bias serta pengalaman apapun yang kita miliki. Jadi harus mengosongkan gelas kita, mengkosongkan semua atribut-atribut yang sudah kita pelajari untuk kita memahami fenomena yang ada di balik suatu kejadian, begitu ya. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan kaitan dengan ciri-ciri dan sumbangan fenomenologi dalam konteks psikologi. Terima kasih. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.